Abu Lahab, yang nama aslinya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, lahir dalam keluarga terhormat Bani Hashim di Mekah. Sebagai putra Abdul Muttalib, pemimpin kaum Quraisy yang sangat dihormati, Abu Lahab sejak kecil dikelilingi oleh kehidupan mewah dan penuh kehormatan. Julukan Abu Lahab sendiri diberikan karena wajahnya yang tampak bersinar, seolah menyala seperti api. Namun, julukan itu kemudian menjadi ironi bagi nasibnya yang kelak diabadikan sebagai salah satu tokoh yang binasa di dalam api neraka. Abu Lahab tumbuh sebagai pemuda yang cerdas dan karismatik. Sebagai anggota keluarga Bani Hashim, ia mewarisi reputasi kehormatan dan pengaruh besar di kalangan Quraisy. Seiring waktu, ia menikahi seorang wanita bernama Ummu Jamil, saudari dari Abu Sufyan, seorang pemimpin Quraisy lainnya. Pernikahan ini semakin menguatkan posisinya di antara kaum bangsawan Mekah. Namun, di balik kekuatan dan pengaruhnya, Abu Lahab memiliki sifat keras kepala dan kesombongan yang kelak menjadi ciri khasnya. Ia sangat bangga pada status sosialnya dan tidak mau menerima apapun yang dianggap mengancam kekuasaannya, termasuk ajaran baru yang disampaikan oleh keponakannya, Muhammad. Ketika Muhammad diutus sebagai nabi dan memulai dakwah Islam, Abu Lahab awalnya tidak terlalu peduli. Namun, ketika Nabi mulai menyerukan ajaran tauhid secara terbuka, Abu Lahab merasakan ancaman besar terhadap kepercayaan nenek moyang dan statusnya di masyarakat. Puncaknya terjadi ketika Nabi mengumpulkan kaum Quraisy di Bukit Syafa untuk menyampaikan peringatan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hadapan kerumunan, Nabi Muhammad berseru, "Wahai kaum Quraisy, jika aku katakan bahwa ada pasukan musuh di balik bukit ini yang akan menyerang kalian, apakah kalian akan mempercayaiku?" Semua menjawab, "Tentu saja, karena kami tidak pernah mendengar engkau berdusta." Kemudian Nabi melanjutkan, "Aku memperingatkan kalian tentang azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pedih jika kalian tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa." Mendengar ini, Abu Lahab langsung bangkit dengan amarah dan mengejek Nabi di depan semua orang. "Celakalah engkau, apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami?" Seruannya yang penuh kebencian itu menjadi awal dari permusuhannya yang tak henti-henti terhadap Nabi Muhammad. Setiap kali Nabi berdakwah, Abu Lahab selalu berusaha menghalangi. Ia mengikuti Nabi dari belakang, mengejek, dan memperingatkan orang-orang agar tidak mendengarkan ajaran Islam. Istrinya, Ummu Jamil, juga turut serta dalam rencana-rencana jahat ini. Ia sering meletakkan duri di jalan yang dilalui Nabi, menyebarkan fitnah, dan menghina beliau secara terbuka. Ketika dua putra Abu Lahab, Utbah dan Utaibah, bertunangan dengan putri Nabi, Ruqayyah dan Ummu Kultsum, Abu Lahab memaksa mereka untuk menceraikan keduanya. Tindakan ini dilakukan semata-mata untuk menyakiti Nabi secara pribadi. Kebencian Abu Lahab dan istrinya begitu mendalam sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah Al-Lahab sebagai bentuk kutukan atas keduanya. Kekalahan Quraisy dalam perang Badar membuat Abu Lahab sangat terpukul. Meski ia tidak ikut dalam perang, kekalahan tersebut menghancurkan harga dirinya. Tak lama setelah itu, Abu Lahab terkena penyakit kulit menular yang menjijikkan, disebut adasah. Penyakit ini membuat tubuhnya membusuk perlahan hingga ia meninggal dalam keadaan mengenaskan. Karena takut tertular, bahkan keluarganya sendiri tidak mau mendekati jenazahnya. Ia akhirnya dikuburkan secara tidak layak, dilemparkan ke sebuah lubang, dan ditimbuni batu dari kejauhan. Kisah Abu Lahab menjadi pelajaran penting tentang bahaya kesombongan, penolakan terhadap kebenaran, dan dampak buruk dari permusuhan terhadap dakwah Islam. Meski lahir dari keluarga terhormat, kehormatan itu tidak mampu menyelamatkannya dari kehancuran yang abadi. Abu Lahab adalah salah satu tokoh yang dikenal dalam sejarah Islam sebagai penentang utama dakwah Nabi Muhammad. Nama aslinya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, paman Nabi Muhammad. Julukan Abu Lahab diberikan karena wajahnya yang tampak bersinar seperti api. Dia dan istrinya, Ummu Jamil, sangat aktif menghalangi dakwah Islam dan sering melakukan tindakan yang menyulitkan Nabi Muhammad. Berikut adalah beberapa peristiwa penting yang berkaitan dengan Abu Lahab. Pertama, penentangan dakwah Nabi Muhammad. Di tengah kota Mekah yang megah, dengan hiruk-pikuk pedagang yang memenuhi pasar dan suara para pemuja berhala yang bergema di sekitar Ka'bah, kisah cinta dan ambisi Abu Lahab dengan Ummu Jamil menjadi sorotan di kalangan bangsawan Quraisy. Kedua nama ini mencerminkan kekuasaan dan kedudukan tinggi. Abu Lahab, seorang pria yang tampan dengan julukan yang berarti Bapak Api yang Menyala,
adalah putra Abdul Muthalib, kepala Bani Hashim. Ummu Jamil yang memiliki nama asli Arwa binti Harb adalah saudari dari Abu Sufyan, pemimpin Bani Umayyah yang terkenal. Pernikahan mereka bukan hanya penyatuan dua individu, tetapi juga aliansi politik yang kuat di antara dua keluarga terkuat di Mekah. Hari itu, Abu Lahab mendatangi rumah Harb bin Umayyah, ayah Ummu Jamil, dengan penampilan terbaiknya. Pakaian sutranya yang mahal berkilau di bawah terik matahari Mekah. Didampingi beberapa pelayan dan pembantunya, ia masuk dengan penuh percaya diri. Harb menyambutnya dengan ramah, mengetahui bahwa Abu Lahab adalah pria terhormat dari keluarga bangsawan. "Wahai Harb, kedatanganku ini membawa niat mulia," kata Abu Lahab dengan suara lantang, sembari menatap langsung ke arah Harb. "Aku ingin memperkuat hubungan antara Bani Hashim dan Bani Umayyah. Oleh karena itu, aku meminta izin untuk menikahi putrimu, Arwa." Harb tersenyum, tetapi ia tahu ini lebih dari sekadar urusan cinta. Harb adalah pria yang bijaksana, dan ia memahami nilai dari penyatuan dua keluarga besar ini. "Abu Lahab, ini adalah kehormatan besar bagi keluargaku. Namun, izinkan aku berbicara dengan Arwa terlebih dahulu. Aku yakin dia akan setuju." Arwa atau Ummu Jamil mendengar percakapan ini dari balik tirai. Ia tersenyum kecil, menyadari bahwa lamaran dari pria seperti Abu Lahab akan mengangkat statusnya lebih tinggi. Ketika ayahnya bertanya pendapatnya, ia menjawab tanpa ragu, "Aku setuju, ayah. Abu Lahab adalah pria yang pantas untukku." Pernikahan mereka menjadi peristiwa besar di Mekah. Keluarga Bani Hashim dan Bani Umayyah bersatu merayakan pernikahan ini dengan penuh kemegahan. Para tamu datang dengan membawa hadiah-hadiah mahal. Karpet-karpet tebal dihamparkan dan suara musik tradisional menggema di udara. Abu Lahab terlihat tampan dengan jubah sutra merahnya, sementara Ummu Jamil memancarkan kecantikan dan kebanggaan dengan perhiasan emas yang menghiasi tubuhnya. Di tengah pesta, Harb berdiri dan memberikan pidato. "Wahai orang-orang Mekah, hari ini kita menyaksikan penyatuan dua keluarga besar. Putriku, Arwa, telah menjadi istri dari seorang pria yang dihormati, Abu Lahab. Semoga pernikahan ini membawa kekuatan bagi kita semua." Abu Lahab mengangguk dengan bangga, sementara Ummu Jamil tersenyum puas, menyadari bahwa ia kini menjadi bagian dari keluarga yang paling berkuasa di Mekah. Setelah pernikahan mereka, Ummu Jamil dan Abu Lahab menjadi pasangan yang dikenal luas di Mekah, tidak hanya karena kekayaan mereka, tetapi juga karena ambisi dan kesombongan mereka. Keduanya saling mendukung untuk mempertahankan status mereka di antara kaum Quraisy. Ummu Jamil sering menemani Abu Lahab dalam pertemuan penting, memberi pendapatnya yang tajam dan cerdas. "Wahai suamiku, kita harus memastikan bahwa keluarga kita tetap yang terkuat," katanya suatu malam ketika mereka sedang berbincang di rumah mereka yang megah. "Tentu saja, Arwah," jawab Abu Lahab. "Tidak ada yang boleh merendahkan kita, termasuk keponakanku, Muhammad. Jika ia mencoba menantang tradisi kita, aku sendiri yang akan menghentikannya." Ummu Jamil tertawa kecil. "Itulah yang aku sukai darimu, Abu Lahab. Kita adalah pasangan yang sempurna dan tidak ada yang dapat menggoyahkan kita." Namun, percakapan ini tanpa mereka sadari menjadi awal dari kehancuran mereka di masa depan. Ketika Nabi Muhammad mulai berdakwah tentang Islam dan menyerukan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ummu Jamil dan Abu Lahab menjadi penentang terkuatnya. Pernikahan mereka, yang awalnya dianggap sebagai penyatuan kekuatan, justru menjadi simbol kebencian dan permusuhan terhadap dakwah Islam. Keduanya tidak hanya menolak ajaran Nabi, tetapi juga aktif menghalangi jalannya. Ummu Jamil dikenal sebagai penyebar fitnah, sedangkan Abu Lahab terus mengejek dan mencemooh Nabi. Kekayaan dan kekuasaan yang mereka banggakan justru menjadi sumber kesombongan yang membawa mereka kepada kehancuran. Pernikahan Ummu Jamil dan Abu Lahab, yang awalnya dianggap sebagai puncak kesuksesan sosial, akhirnya menjadi bagian dari kisah yang gelap dalam sejarah Islam. Kekayaan dan ambisi mereka tidak mampu menyelamatkan mereka dari kutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala
menjadikan pernikahan ini sebagai pelajaran bagi umat manusia tentang bahaya kesombongan dan permusuhan terhadap kebenaran. Mekah, kota yang ramai dengan pedagang dan penyembah berhala, tiba-tiba terhentak oleh seruan baru yang asing di telinga mereka. Muhammad bin Abdullah, seorang pria yang dikenal sebagai Al-Amin karena kejujurannya, mulai menyerukan pesan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan itu sederhana tetapi mengguncang tradisi lama Quraisy. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Muhammad adalah utusannya. Di tengah semua orang yang mendengarkan dengan rasa ingin tahu, ada satu suara yang penuh amarah, Abu Lahab, paman Nabi sendiri. Suatu pagi, Muhammad berdiri di atas Bukit Syafa. Ia memanggil penduduk Mekah dengan suara lantang, "Wahai Bani Hashim, wahai Bani Abdul Manaf, wahai seluruh Quraisy, mari berkumpul. Aku ingin menyampaikan sesuatu yang penting." Orang-orang berbondong-bondong mendekat. Semua penasaran apa yang ingin disampaikan oleh pria yang selalu mereka hormati ini. Setelah kerumunan berkumpul, Nabi berkata, "Wahai kaum Quraisy, jika aku katakan bahwa ada musuh yang siap menyerang kalian dari balik bukit ini, apakah kalian akan mempercayai aku?" Orang-orang menjawab serentak, "Tentu saja, engkau tidak pernah berdusta." Nabi melanjutkan, "Jika demikian, maka ketahuilah, aku diutus untuk memperingatkan kalian akan azab yang pedih. Sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Esa, dan tinggalkan penyembahan berhala yang kalian lakukan selama ini." Kerumunan terdiam, sebagian merenung, sebagian lainnya bingung. Namun, tiba-tiba terdengar suara keras memecah keheningan. Abu Lahab berdiri dengan wajah merah padam, matanya menatap tajam ke arah Nabi. "Celakalah engkau, Muhammad. Apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami?" Serunya penuh kemarahan. Orang-orang bergumam, sebagian tampak setuju dengan Abu Lahab. Namun, Nabi tetap berdiri teguh. Matanya memandang paman tercintanya dengan kesedihan. "Wahai pamanku," ujar Nabi dengan suara lembut, "aku hanya menyampaikan kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala demi keselamatan kalian semua." Namun, Abu Lahab tak peduli. Ia membalikkan badan dan pergi, diikuti sebagian orang yang sepaham dengannya. Hari-hari berlalu, namun Abu Lahab tak tinggal diam. Ia menyadari bahwa pesan Muhammad dapat mengancam status sosialnya sebagai bangsawan Quraisy. Setiap kali Nabi berdakwah di pasar, di sekitar Ka'bah, atau di depan rumahnya sendiri, Abu Lahab selalu mengikuti di belakang, menyerukan ejekan kepada orang-orang. "Jangan dengarkan dia, Muhammad hanyalah pemecah belah keluarga kita. Dia ingin mencela agama nenek moyang kita," teriak Abu Lahab dengan suara lantang. Tidak hanya berhenti pada ejekan, Abu Lahab bahkan meminta istrinya, Ummu Jamil, untuk ikut menghalangi dakwah Nabi. Ummu Jamil dengan licik menyebar duri di jalan yang sering dilalui Nabi. Ia juga berjalan dari rumah ke rumah, menyebarkan fitnah tentang Muhammad. Muhammad itu penyihir. Dia mengaku membawa wahyu dari langit, padahal ia hanya ingin mencari perhatian, kata Ummu Jamil sambil tertawa sinis. Abu Lahab juga menyerang Nabi secara pribadi. Dua putra Abu Lahab, Utbah dan Utaibah, bertunangan dengan putri Nabi, Ruqayyah dan Ummu Kultsum. Namun dengan penuh kebencian, Abu Lahab memerintahkan mereka untuk menceraikan putri-putri Nabi. "Aku tidak akan membiarkan keluargaku terkait dengan Muhammad yang menghina agama kita," kata Abu Lahab dengan marah kepada anak-anaknya. Utbah, meski berat hati, mengikuti perintah ayahnya. Ia mendatangi Nabi dengan nada kasar. "Aku menceraikan putrimu, dan aku tidak ingin ada hubungan apapun dengan keluargamu lagi." Ruqayyah dan Ummu Kultsum yang masih muda menerima perlakuan ini dengan sabar, meski hati mereka terluka. Nabi menenangkan putrinya dengan lembut. "Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pelindung kita. Janganlah bersedih, wahai putriku." Melihat Abu Lahab dan istrinya yang terus-menerus menentang dakwah Nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah Al-Lahab sebagai kutukan atas mereka. Mendengar wahyu ini, Abu Lahab semakin marah, tetapi tidak ada yang bisa ia lakukan untuk membungkam kebenaran yang dibawa oleh Muhammad. Begitulah, Abu Lahab terus hidup dalam kebencian hingga akhir hayatnya. Ia meninggal dengan cara yang mengenaskan, ditinggalkan oleh keluarganya sendiri karena penyakit kulit menular. Kisah Abu Lahab menjadi pengingat bahwa kesombongan dan penolakan terhadap kebenaran hanya membawa kehancuran.
Kedua, Surah Al-Lahab. Mekah, sebuah kota yang dipenuhi hiruk-pikuk penyembahan berhala, berada di masa pergolakan spiritual ketika Muhammad bin Abdullah mulai menyampaikan ajaran tauhid. Seruannya tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala mengguncang tradisi nenek moyang Quraisy yang terbiasa dengan ritual penyembahan banyak dewa. Di antara para penentangnya, yang paling vokal dan penuh kebencian adalah Abu Lahab, paman Nabi sendiri. Abu Lahab, yang nama aslinya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, merasa bahwa dakwah keponakannya adalah ancaman langsung terhadap status dan kepercayaan Quraisy. Sikapnya semakin keras setelah Nabi Muhammad memanggil seluruh suku Quraisy di Bukit Syafa untuk menyampaikan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad berdiri di puncak bukit. Dengan suara lantang beliau menyeru, "Wahai kaum Quraisy, wahai keluarga Bani Hashim, Abdul Manaf, dan seluruh suku Mekah, aku ingin menyampaikan sesuatu yang penting." Orang-orang mulai berdatangan, meninggalkan aktivitas mereka di pasar dan rumah. Mereka menghormati Muhammad, yang dikenal sebagai pria jujur dan terpercaya. Ketika semuanya berkumpul, Nabi berkata, "Jika aku katakan bahwa di balik bukit ini ada pasukan musuh yang siap menyerang kalian, apakah kalian akan mempercayaiku?" Serentak mereka menjawab, "Ya, kami percaya, karena engkau tidak pernah berdusta." Kemudian Nabi melanjutkan, "Ketahuilah, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperingatkan kalian tentang azab yang pedih jika kalian tidak beriman kepadanya. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala yang esa, tinggalkan penyembahan berhala dan ikuti aku sebagai utusannya." Kerumunan mendadak sunyi. Sebagian orang tertegun, tetapi di tengah kebisuan itu, suara Abu Lahab terdengar nyaring dan penuh amarah. "Celakalah engkau, Muhammad. Apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami? Bagaimana engkau berani menghina agama nenek moyang kita dan menantang tradisi kita?" Serunya dengan wajah memerah. Ucapan Abu Lahab menciptakan kegaduhan. Sebagian mulai bergumam, sementara sebagian lainnya mengikuti Abu Lahab meninggalkan tempat itu. Sejak hari itu, Abu Lahab dan istrinya, Ummu Jamil, aktif menghalangi dakwah Nabi. Mereka menyebarkan fitnah di seluruh Mekah. Ummu Jamil dengan licik meletakkan duri di jalan yang sering dilalui Nabi. Sambil tertawa sinis, ia berkata kepada teman-temannya, "Lihatlah, aku akan memastikan Muhammad merasa sakit setiap kali ia melangkah." Abu Lahab, di sisi lain, terus-menerus mengejek Nabi di pasar dan Ka'bah. Setiap kali Nabi berbicara kepada orang-orang, Abu Lahab akan mengikuti di belakangnya dan berkata, "Jangan dengarkan dia. Muhammad itu pembohong. Dia hanya ingin memecah belah kita dan menghancurkan agama kita." Namun, Nabi Muhammad tetap sabar menghadapi hinaan pamannya. Dalam hati, beliau sedih melihat kebencian yang ditunjukkan oleh anggota keluarga sendiri. Ketika permusuhan Abu Lahab mencapai puncaknya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu berupa surah Al-Lahab untuk mengabadikan kutukan atas Abu Lahab dan istrinya. Wahyu ini turun sebagai penegasan bahwa sikap keras kepala dan penolakan terhadap kebenaran hanya akan membawa kehancuran. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, yang di lehernya ada tali dari sabut. Quran Surat Al-Lahab 1-5. Ketika Ummu Jamil mendengar tentang wahyu ini, ia menjadi sangat marah. Ia membawa sebatang batu dan berjalan ke arah Ka'bah, tempat Nabi sering berada. Dengan penuh amarah, ia berkata kepada orang-orang, "Aku akan menghajar Muhammad dengan tanganku sendiri." Namun Allah Subhanahu wa taala melindungi Nabi. Ummu Jamil, meski berada di dekat Nabi, tidak dapat melihat beliau dan akhirnya pergi dalam kebingungan. Ketiga, kematian Abu Lahab. Mekah sedang diselimuti kegelisahan. Kabar kekalahan Quraisy dalam perang Badar mengguncang kota itu. Abu Lahab, paman Nabi Muhammad yang terkenal karena permusuhannya terhadap dakwah Islam, merasa marah sekaligus malu. Ia tidak ikut berperang, memilih untuk mengirim pengganti. Tetapi kehancuran pasukan Quraisy membuatnya tampak lemah di hadapan kaum bangsawan Mekah. Kekalahan ini menjadi pukulan besar bagi harga dirinya dan ia mulai kehilangan pijakan di antara penduduk kota.
Hari itu, Abu Lahab duduk di rumahnya, dikelilingi oleh beberapa bangsawan Quraisy. Wajahnya merah padam, napasnya terdengar berat. Ia baru saja menerima berita lengkap dari Abu Sufyan bin Harb yang melaporkan bagaimana pasukan Quraisy dihancurkan oleh pasukan kecil kaum muslimin. Bagaimana mungkin mereka yang hanya segelintir bisa mengalahkan kita? Teriak Abu Lahab sambil menghentakkan tangannya ke lantai. Abu Sufyan menjawab dengan suara pelan namun berat. Mereka tidak seperti pasukan biasa, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang melindungi mereka. Kami melihat sesuatu seperti sosok-sosok bersinar turun ke medan perang. Itu bukan manusia. Mendengar ini, Abu Lahab semakin marah. Ia berdiri, menunjuk Abu Sufyan dengan kasar. Jangan omong kosong, itu hanyalah alasanmu untuk menutupi kekalahan kita. Muhammad pasti telah menggunakan sihirnya. Namun di dalam hati, Abu Lahab tidak bisa menghilangkan rasa takutnya. Ia tahu bahwa dakwah Muhammad semakin kuat, dan kekalahan Quraisy di Badar menjadi titik balik yang memalukan bagi para penentang Islam. Tak lama setelah berita kekalahan itu, Abu Lahab mulai merasa tidak sehat. Tubuhnya yang kuat kini terasa lemah, dan kulitnya mulai menunjukkan tanda-tanda penyakit aneh. Luka-luka kecil bermunculan di seluruh tubuhnya, membusuk dan mengeluarkan bau tak sedap. Orang-orang di sekitarnya segera menyadari bahwa penyakit ini adalah sesuatu yang sangat menular dan berbahaya. Di rumahnya, Ummu Jamil, istrinya, mendekatinya dengan wajah khawatir. Abu Lahab, apa yang terjadi padamu? Kenapa tubuhmu menjadi seperti ini? Abu Lahab, yang biasanya lantang, hanya bisa mengerang kesakitan. Aku tidak tahu, tapi rasa sakit ini tak tertahankan. Beberapa pelayan yang biasa merawatnya mulai menjauh, takut tertular penyakit yang mulai memburuk dengan cepat. Abu Lahab, yang dulunya disegani sebagai salah satu pemimpin Quraisy, kini hanya terbaring tak berdaya, ditinggalkan oleh orang-orang yang sebelumnya menghormatinya. Hari demi hari berlalu, dan penyakit Abu Lahab semakin parah. Ummu Jamil, yang awalnya mencoba merawatnya, akhirnya menyerah. Bau busuk yang keluar dari tubuhnya begitu menyengat, hingga tak ada satupun yang mau mendekat. Bahkan anak-anaknya sendiri enggan berada di dekatnya. Di sela-sela kesakitannya, Abu Lahab sempat berkata dengan suara yang terputus-putus, "Apakah ini azab dari Tuhan Muhammad? Tidak mungkin. Aku tidak pernah percaya pada dakwahnya." Namun, jauh di dalam hatinya, ia mulai menyadari bahwa kehidupannya penuh dengan permusuhan terhadap kebenaran. Semua tindakan penghinaan terhadap Muhammad kini terasa menghantuinya. Akhirnya, Abu Lahab meninggal dunia sendirian di dalam rumahnya. Bahkan setelah kematiannya, keluarganya tidak berani mengurus jasadnya. Salah satu dari anaknya berkata, "Kita tidak bisa mendekatinya. Penyakit itu akan menular kepada kita." Jasad Abu Lahab dibiarkan selama beberapa hari hingga akhirnya beberapa orang dengan rasa terpaksa memindahkan tubuhnya menggunakan kayu panjang. Ia dikuburkan di sebuah lubang yang dangkal di pinggiran Mekah, hanya ditimbuni batu tanpa penghormatan. Kematian Abu Lahab meninggalkan jejak yang mengejutkan di kota Mekah. Sebagai salah satu pemimpin Quraisy yang paling keras menentang dakwah Nabi Muhammad, kepergiannya yang mengenaskan menjadi bahan perbincangan di kalangan penduduk. Penyakit menjijikkan yang merenggut nyawanya tidak hanya memalukan keluarganya, tetapi juga membuat orang-orang Mekah merenung, meski dengan hati yang tetap keras. Di pasar Mekah, para pedagang berbicara dengan nada rendah, takut terdengar oleh kerabat Abu Lahab. "Kau dengar bagaimana Abu Lahab meninggal?" bisik seorang pria kepada temannya. "Ya, katanya penyakit itu membuat tubuhnya membusuk. Bahkan anak-anaknya tidak mau mendekatinya," jawab pria lain sambil melirik sekeliling, memastikan tidak ada yang mendengar. Mungkin ini akibat perbuatannya terhadap Muhammad. Aku mulai berpikir, bagaimana jika benar apa yang dikatakan Muhammad tentang Tuhannya? Pria pertama mendekatkan wajahnya dengan rasa takut. "Jangan bicara seperti itu. Quraisy tidak akan mentolerir siapapun yang mendukung Muhammad." Namun, meski begitu, percakapan serupa terus beredar di kalangan penduduk. Kematian Abu Lahab yang mengenaskan membuat banyak orang mempertanyakan kebenaran di balik dakwah Nabi. Di rumah keluarga Abu Lahab, Ummu Jamil, istrinya, duduk dengan wajah penuh kemarahan. Bau kematian suaminya masih terasa di udara, dan ia merasa dihina oleh cara suaminya meninggal. Beberapa anaknya duduk diam, takut menatap ibunya yang penuh emosi. "Lihat apa yang telah terjadi pada kita." Ummu Jamil berteriak sambil menghentakkan kakinya.
Semua ini karena Muhammad. Dia telah mengutuk kita dengan ucapannya. Salah satu anaknya dengan suara rendah mencoba menjawab, "Tapi ibu, bukankah orang-orang di pasar berkata bahwa ayah mungkin memang mendapatkan balasan atas apa yang ia lakukan kepada Muhammad?" Wajah Ummu Jamil memerah dan ia melemparkan sebuah mangkuk ke dinding. "Diam, jangan pernah sebut nama Muhammad di rumah ini. Kematian ayahmu tidak ada hubungannya dengan dia. Ini hanya kebetulan." Namun, dalam hati kecilnya, Ummu Jamil tidak bisa menghilangkan rasa takut. Ayat-ayat yang diturunkan tentang dirinya dan suaminya di surah Al-Lahab terngiang di kepalanya. Di sisi lain, kabar kematian Abu Lahab sampai ke telinga Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Mereka tidak bersorak atau bergembira atas kepergiannya, tetapi mereka merenungkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebenaran janjinya. Di rumah sederhana Nabi, Abu Bakar As-Siddiq duduk di sisi beliau, memandang wajah Nabi yang penuh ketenangan. "Ya Rasulullah, Abu Lahab telah meninggal dunia dengan cara yang mengenaskan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan balasannya di dunia ini," kata Abu Bakar dengan nada rendah. Nabi Muhammad mengangguk perlahan. Dengan suara lembut, beliau berkata, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil. Setiap jiwa akan mendapatkan balasan atas perbuatannya di dunia atau di akhirat. Namun, tidak ada kegembiraan dalam kematian musuh. Tugas kita tetap menyampaikan risalah dengan kesabaran." Para sahabat yang hadir seperti Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib saling bertukar pandang. Mereka mengagumi kebesaran hati Nabi yang tidak pernah menyimpan dendam, bahkan terhadap musuh terbesarnya. Kematian Abu Lahab bersama dengan kekalahan Quraisy di Perang Badar menjadi titik balik bagi dakwah Islam. Banyak penduduk Mekah mulai memperhatikan bahwa para penentang utama Islam satu persatu mengalami kehancuran. Beberapa orang Quraisy yang tadinya menentang Islam mulai ragu. Salah satu dari mereka, seorang pria tua bernama Harits, berbicara kepada kawannya di depan Ka'bah. "Bukankah Abu Lahab dulu berkata bahwa dia akan menghancurkan Muhammad? Lihatlah sekarang, siapa yang hancur?" Kawannya, yang lebih muda, menjawab dengan nada ragu, "Mungkin ini pertanda, tapi apakah kita siap meninggalkan agama nenek moyang kita?" "Aku tidak tahu, namun aku tidak bisa mengabaikan apa yang aku lihat. Muhammad tidak pernah berdusta, dan semua yang ia katakan selalu terjadi." Setelah kematian Abu Lahab, dakwah Nabi Muhammad semakin kuat. Musuh-musuh besar Islam mulai kehilangan pijakan, dan para pengikut Nabi mendapatkan keyakinan yang lebih dalam atas kebenaran ajaran beliau. Kisah kematian Abu Lahab menjadi pengingat bagi mereka yang menentang kebenaran, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa dan Maha Adil. Surah Al-Lahab tetap abadi sebagai pelajaran bagi umat manusia, bahwa kesombongan dan permusuhan terhadap kebenaran hanya membawa kehancuran. Abu Lahab adalah simbol perlawanan terhadap dakwah Islam, dan kisahnya menjadi pelajaran tentang akibat buruk dari sikap permusuhan terhadap kebenaran.